Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aliran filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Kenalkan, nama saya Iko Mametrayana, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Hari ini pada sesi ke-11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kartono SPD MSI, izinkan saya memaparkan tentang aliran dari filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Pertama, dalam filsafat kontemporer, anti-realisme adalah posisi ontologis maupun epistemologis yang menolak gagasan bahwa realitas bersifat objektif, mandiri, dan ada di luar sana tanpa keterlibatan subjek. Jadi di sini anti-realisme menekankan bahwa keberadaan objek, struktur, ataupun kebenaran bergantung kepada bahasa, sistem konsep, praktik verifikasi, atau konstruksi manusia. Jadi dalam konteks ini ada dua. Yang pertama, ontologi kontemporer. Maksudnya di sini adalah anti-realisme menolak entitas metafisik yang tidak dapat diverifikasi dan menekankan bahwa keberadaan bergantung pada kerangka konseptual. Kemudian strukturalisme merupakan adalah anti-realisme yang mempertanyakan apakah struktur yang dipahami manusia benar-benar mempresentasikan realitas objektif atau hanya konstruksi analitis. Jadi karena itu anti-realisme muncul karena sebagai akibat kritik terhadap klaim realisme tradisional yang memandang bahwa dunia sebagai entitas berstruktur tetap, independen, dan cara manusia memahaminya. Jadi aliran anti-realisme dalam ontologi kontemporer. Yang pertama, instrumentalisme. Jadi ini bersifat dalam filsafat sains. Jadi konsep utamanya di sini ada dua. Teori ilmiah bukan representasi kebenaran, melainkan sebagai alat prediksi. Yang kedua, objek tak dapat diakses secara langsung, yang mana kita hanya memiliki model dan instrumen konseptual. Maksudnya begini, jadi instrumentalisme memandang etnis ilmiah, misalnya elektron, medan, ataupun quark, tidak harus benar-benar ada secara ontologis. Jadi itu cukup berguna ya. Jadi yang penting di sini adalah dari sebuah teori adalah apakah ia bekerja, bukan apakah ia benar. Itu konsepnya. Dengan demikian realitas dianggap tak sepenuhnya dapat diketahui dan teori hanya membangun jembatan prediktif antara fenomena yang dapat diamati. Kemudian yang kedua, konstruktivisme relasional. Jadi konsep utamanya yang pertama, di bawahnya saya menyatakan bahwa realitas dibangun melalui bahasa, struktur sosial, kebiasaan budaya, maupun praktek ilmiah. Maksudnya di sini adalah menurut konstruktivisme relasional, keberadaan entitas bergantung pada jaringan relasi dan praktik komunitas epistemik, etnis seperti ilmuwan, masyarakat maupun budaya. Misalnya konsep waktu, gender, ataupun nilai moral itu dianggap bukan struktur objektif, melainkan merupakan hasil dari negosiasi sosial. Jadi ontologi ini menjadi relatif terhadap paradigma, bahasa yang digunakan, konteks budaya, dan struktur pemahaman komunitas. Kemudian yang ketiga, idealisme kontemporer. Jadi konsep utamanya di sini adalah realitas bergantung pada kondisi mental, persepsi, atau representasi kognitif manusia. Maksudnya, idealisme modern tidak selalu mengatakan dunia adalah pikiran, tetapi bahwa karakter dunia itu dibentuk melalui kerangka kognitif manusia, seperti kategori ruang, waktu, kausalitas, dan representasi persepsi. Dengan demikian, realitas tidak berada pada benda itu sendiri, atau sering disebut dengan das Ding an sich, melainkan pada bagaimana pikiran memproses sebuah fenomena dan bagaimana cara kita mengkonseptualisasikannya.
Jadi ini menolak ontologi substantif yang menyatakan bahwa objek memiliki esensi independen dan pikiran. Kemudian yang keempat, tentang anti-realisme semantik yang diutarakan oleh Michael Dammert. Mohon maaf jika salah menyebutkan Dammert atau Dummett ya. Jadi konsep utamanya di sini adalah kebenaran bergantung kepada kemampuan kita untuk memverifikasikannya. Kemudian yang konsep kedua, suatu objek atau proporsi hanya bermakna jika terdapat metode verifikasi. Jadi perlu ada namanya metode verifikasi. Maksudnya di sini adalah Dammert menolak gagasan realisme yang menganggap bahwa sebuah proporsi bisa saja benar meskipun tidak dapat diverifikasi. Misalnya, ada 1000 bilangan pertama dengan sifat tertentu. Jadi bagi Dammert, makna ditentukan oleh aturan penggunaan bahasa. Kebenaran bergantung kepada kemampuan pembuktian. Dan yang ketiga, tidak ada kebenaran metafisik yang berada di luar jangkauan verifikasi manusia. Jadi Dammert di sini menekankan adanya metode verifikasi. Hal inilah yang akan menjadikan bahwa anti-realisme semantik sebagai fondasi anti-realisme ontologis. Oke, berikutnya anti-realisme dalam strukturalisme. Jadi strukturalisme berpendapat bahwa struktur lebih fundamental daripada objek. Namun beberapa varian bersifat anti-realis. Berikut penjabaran maksudnya begini. Yang pertama, strukturalisme relasional. Konsep utamanya adalah objek tidak mempunyai esensi intrinsik dan konsep yang kedua, objek ditentukan hanya oleh relasi dalam struktur. Maksudnya begini. Dalam pandangan ini, keberadaan entitas bukan terletak pada sifat internalnya, tetapi pada posisi dalam jaringan relasi, fungsi dalam struktur, korelasi antar elemen. Jadi karena itu, struktur ini tidak dipandang sebagai realitas objektif, tetapi dipandang sebagai kerangka yang diciptakan untuk memahami dunia. Ini bersifat anti-realis karena menolak bahwa objek individu ada secara independen. Dan yang kedua, sering disebut dengan OSAR, singkatan dari ontic struktural anti-realisme. Jadi konsepnya adalah struktur adalah satu-satunya realitas, dan konsep yang kedua, objek individual tidak benar-benar ada. Maksudnya OSAR ini dikembangkan oleh John Worrall, Stephen Franz, dan James Lederman. Ya, mereka berargumen bahwa ilmu pengetahuan modern hanya mampu mengungkap relasi matematis, bukan sifat intrinsik objek. Contoh, dalam fisika kuantum, partikel elementer tidak memiliki identitas individu. Mereka hanya dikenali melalui relasi simetri dan struktur matematika. Maka yang ada di sini adalah relasi atau struktur. Kemudian objek di sini hanyalah bersifat placeholder dalam struktur tersebut. Jadi ini merupakan anti-realisme ekstrem terhadap objek individual. Kemudian yang ketiga, konstruktivisme struktural. Jadi konsep utamanya adalah struktur bukan realitas objektif, melainkan konstruksi konseptual manusia. Maksudnya, jadi struktur itu dipandang sebagai produk aktivitas intelektual, sistem klasifikasinya yang dibuat oleh manusia, dan tidak ada secara independen dari praktek ilmiah atau bahasa teoritis. Maksudnya, dengan kata lain, ini menyebutkan bahwa struktur bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan diciptakan dalam aktivitas ilmiah. Ini menjadikannya anti-realis karena menolak struktur sebagai entitas metafisik objektif. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang anti-realisme. Jadi bisa kita kesimpulan bahwa anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme menekankan bahwa yang pertama, realitas itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya realitas bukan hanya sesuatu yang ada secara mandiri tanpa campur tangan pikiran, bahasa, sosial budaya, metode verifikasi, dan struktur konseptual. Kemudian yang kedua, realitas dipahami melalui kerangka manusia. Jadi keberadaan entitas itu bergantung kepada relasi, struktur, praktik linguistik, dan konstruksi kognitif. Dan yang ketiga,
objek individual tidak memiliki esensi. Maksudnya, terutama dalam strukturalisme, jadi objek itu hanya akan bermakna berdasarkan relasi dalam jaringan struktur. Dan yang keempat, realitas adalah konstruksi atau relasi, bukan substansi. Jadi yang nyata di situ bukan benda itu sendiri, tetapi jaringan relasi, struktur matematis, aturan bahasa, dan konstruksi konseptual manusia. Baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya membuka forum ruang diskusi, jadi bagi teman-teman bisa yang mendapatkan topik seperti ini yang saya sampaikan sekarang bisa ditambahkan, ataupun teman-teman yang lain ingin menanggapi teori atau presentasi yang saya sampaikan, dipersilakan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada banyak kata saya ucapkan terima kasih.